Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najma Salsabasuni dengan NIM 1922311114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya mengenai instrumen terkini untuk menilai konsumsi pangan. Nah, berikut merupakan identitas artikel jurnalnya. Jadi untuk judulnya sendiri itu adalah pengembangan aplikasi My Fruit sebagai media edukasi gizi berbasis Android pada remaja. Nah, untuk tahun penerbitannya itu pada tahun 2024 dan untuk penulisnya adalah Feli Fitria Amelia, Nurul Ajiza, Siti Yuliati, M Taufik Arif dan juga Eka Agustina. Nah, untuk reviewernya sendiri dengan saya sendiri dan di sini ada link untuk mendownloadnya. Nah, untuk tujuannya sendiri di sini untuk mengembangkan aplikasi My Fruit berbasis Android sebagai panduan yang memudahkan remaja dalam mengetahui, menghitung, dan juga meningkatkan konsumsi sayur serta buah pada sehari-hari. Nah, penelitian ini sendiri itu bertujuan memastikan aplikasi itu mampu membantu pengguna memantau kebutuhan serat harian, kemudian memahami manfaat sayur dan buah, serta menilai kecukupan asupan melalui pendekatan Recall 20 Hour. Nah, yang diadaptasi ke dalam fitur digital sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan juga perilaku konsumsi pada remaja. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, di sini penelitian itu menggunakan pendekatan pengembangan instrumen digital untuk menilai konsumsi pangan remaja melalui aplikasi My Fruit berbasis Android. Nah, instrumen ini sendiri itu mengadaptasi metode 20-hour food recall menjadi bentuk pencatatan pangan digital yang dimana pengguna itu dapat memilih makanan, porsi, dan juga waktu konsumsi langsung melalui aplikasinya. Nah, proses pengembangan itu melalui model R&D malah mencakup analisis kebutuhan, desain fitur penilaian konsumsi, kemudian pembuatan basis data makanan, yaitu seperti TKPI 2022 dan juga Nutri-Survey. Nah, hingga validasi ahli materi dan media untuk memastikan akurasi dan juga kelayakan instrumen sebagai alat penilaian konsumsi pangan modern. Nah, untuk jumlah sampelnya sendiri, penelitian itu melibatkan 30 remaja menjadi pengguna uji coba aplikasi, yang dimana dipilih sebagai responden untuk menilai kelayakan, keterbacaan, kemudian penggunaan instrumen digital pencatatan konsumsi pangan. Nah, untuk karakteristik sasarannya sendiri itu yang pertama itu adalah remaja dengan rentang usia 13 hingga 18 tahun, kemudian tidak memiliki kondisi penyakit yang mempengaruhi nafsu makan, kemudian memiliki akses smartphone Android karena instrumen ini sendiri itu berbasis aplikasi, kemudian mampu mengoperasikan gawai untuk pencatatan konsumsi sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya itu menjadi target edukasi gizi terkait konsumsi sayur, buah, dan juga serat, dan berada pada fase usia dengan pola makan tidak stabil, sehingga tepat untuk uji instrumen konsumsi pangan digital. Nah, untuk selanjutnya adalah repetisi. Jadi untuk repetisinya sendiri itu ada pencatatan konsumsi itu dilakukan setiap hari makan melalui aplikasinya. Kemudian evaluasi kecukupan serat itu dilakukan setiap hari berdasarkan total input sayur atau buah yang dikonsumsi. Nah, cara melakukannya sendiri itu pengguna itu dapat membuka aplikasi My Fruit pada smartphone-nya dan mengisi profil awal. Kemudian responden itu bisa memilih jenis makanan dan dari daftar yang telah tersedia dalam aplikasi yang disusun berdasarkan TKPI tahun 2022 dan juga Nutri-Survey. Nah, setiap item makanan itu sendiri tuh memiliki opsi, porsi seperti kecil, sedang, ataupun besar. Kemudian aplikasi itu otomatis menghitung total serat dan membandingkannya dengan kebutuhan harian berdasarkan 14 gram per 1000 kilokalori. Nah, pengguna itu dapat melihat grafik kecukupan serat, ringkasan harian, dan juga status konsumsi untuk memantau pola makan dan penilaian kelayakan instrumen dilakukan dengan meminta peserta memberikan umpan balik terhadap kemudahan, tampilan, dan juga kejelasan fitur pencatatan konsumsi. Nah, untuk analisis data sendiri, jadi untuk, analisis data ini tuh, dilakukan dengan menilai kelayakan instrumen digital, pencatatan konsumsi pangan melalui validasi ahli media, kemudian, dari validasi ahli media itu dihitung menggunakan presentase kelayakan, kemudian validasi ahli materi yang dimana menggunakan presentasi akurasi konten gizi dan kesesuaian fitur, dan uji keterbacaan dan penilaian pengguna yang dimana dianalisis secara deskriptif untuk melihat kemudahan penggunaan, kejelasan fitur recall digital, dan juga pemahaman terhadap hasil konsumsi. Nah, analisis ini itu digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi ini itu dapat berfungsi sebagai instrumen digital modern untuk menilai konsumsi pangan harian, terutama asupan serat dan dari sayur dan juga buah. Selanjutnya untuk mengolah data, jadi data konsumsi sayur dan buah yang dipilih itu
dipilih pengguna itu, dalam aplikasi dikonversi menjadi gram per hari berdasarkan pilihan porsi, kemudian aplikasi itu bisa menghitung total serat harian menggunakan rumus otomatis dari database TKPI tahun 2022 dan juga Nutri-Survey, kemudian hasil konsumsi harian itu dibandingkan dengan kebutuhan serat individu berdasarkan TDEE. Nah, semua input pengguna itu diproses di dalam aplikasi menjadi rekap konsumsi harian dan status kecukupan serat. Nah, untuk penyajian datanya sendiri, itu data ditampilkan dalam bentuk ringkasan harian yang dimana seperti total gram sayur, buah, dan juga serat. Kemudian aplikasi ini sendiri tuh menyajikan grafik pencapaian kecukupan serat serta indikator cukup atau belum cukup. Nah, rekap hasil uji validasi ahli disajikan dalam bentuk persentase kelayakan untuk menilai kualitas instrumen digital. Nah, penilaian pengguna ditampilkan secara deskriptif untuk melihat kemudahan penggunaan, kejelasan fitur, dan juga efektivitas instrumennya. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu pengolahannya itu otomatis, jadi aplikasi itu langsung menghitung serat dan kebutuhan harian tanpa penghitungan manual, kemudian berbasis Android sehingga mudah diakses remaja tanpa perlu tatap muka atau alat tambahan. Nah, kemudian memiliki database TKPI tahun 2022 dan juga Nutri-Survey sehingga nilai gizi itu lebih akurat, kemudian mempermudah pencatatan konsumsi harian karena pilihan makanan dan porsinya itu sudah tersedia dalam aplikasi. Nah, kemudian kelebihan saya itu menyediakan grafik dan ringkasan harian dan instrumen itu telah diuji dan dinyatakan sangat layak oleh ahli, materi, dan juga media. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri, itu pencatatan tetap tergantung pada kejujuran dan konsistensi pengguna dalam menginput makanan. Kemudian database makanan itu masih terbatas, terutama hanya mencakup sayur dan juga buah tertentu. Kemudian estimasi porsi itu dapat kurang akurat bila pengguna itu memilih porsi tidak sesuai dengan konsumsi sebenarnya dan tidak dapat menilai asupan makanan selain sayur dan buah. Kemudian membutuhkan smartphone Android, sehingga tidak cocok untuk pengguna yang tidak memiliki perangkat tersebut. Nah, untuk validitasnya sendiri, uji validitas pada jurnal itu dilakukan dengan membandingkan kelayakan instrumen aplikasi ini tuh melalui penilaian ahli media dan ahli materi. Hasil validasi sendiri itu menunjukkan bahwa aplikasi MyEduVegFruit ini tuh sangat layak digunakan sebagai instrumen penilaian konsumsi pangan remaja, kemudian valid secara konten karena materi gizi, informasi serat, dan daftar makanan itu sesuai standar edukasi. Kemudian desain aplikasi itu dinilai valid secara tampilan, mudah digunakan dan juga mendukung pencatatan konsumsi harian. Kemudian fitur perhitungan serat itu dinilai akurat dan relevan untuk memantau kecukupan nutrisi. Nah, validitas diperkuat oleh hasil penilaian ahli, kemudian instrumen ini sendiri itu mampu menjadi alat modern untuk menilai konsumsi sayur, buah, dan serat pada remaja. Nah, berdasarkan uji reliabilitas dalam jurnal MyEduVegFruit ini sendiri tuh penilaian dilakukan melalui validasi ahli media dan ahli materi untuk menilai konsistensi, ketepatan isi, dan juga kesesuaian fitur aplikasi sebagai instrumen penilaian konsumsi pangan. Nah, reliabilitas ditentukan dari konsistensi hasil penilaian dua kelompok ahli yang menunjukkan bahwa aplikasi itu memperoleh nilai 91,67% dari ahli media dan 92% dari ahli materi, yang dimana keduanya tuh berada dalam kategori sangat layak. Nah, nilai ini sendiri itu menunjukkan bahwa instrumen digital ini tuh memiliki reliabilitas yang baik, stabil, dan juga dapat diandalkan sebagai alat membantu pencatatan konsumsi sayur, buah, serta serat pada remaja, serta berpotensi digunakan dalam penelitian gizi dan edukasi berbasis teknologi. Nah, kesimpulannya, jadi aplikasi MyEduVegFruit ini sendiri itu terbukti layak dan reliable sebagai instrumen digital untuk menilai konsumsi pangan remaja, khususnya dalam memantau asupan sayur, buah, dan kecukupan serat harian dengan fitur pencatatan porsi, perhitungan otomatis, kebutuhan serat, serta tampilan grafik yang informatif. Nah, aplikasi ini sendiri itu mampu mempermudah proses penilaian konsumsi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, hasil validasi ahli yang menunjukkan kategori sangat layak itu memperkuat bahwa instrumen ini dapat digunakan sebagai media edukasi gizi sekaligus alat pemantauan konsumsi pada kelompok usia remaja. Nah, untuk sarannya sendiri itu disarankan untuk pengembangan lanjutan untuk memperluas database makanan, kemudian menambahkan kategori pangan lain di luar sayur dan buah serta meningkatkan fleksibilitas pilihan porsi agar tidak mencerminkan variasi konsumsi sehari-hari. Nah, selain itu uji reliabilitas yang melibatkan sampel lebih besar dan beragam diperlukan agar aplikasi ini sendiri itu dapat digunakan secara lebih luas dalam penelitian gizi maupun program intervensi bebas berbasis teknologi. Nah, integrasi fitur pengingat dan rekomendasi konsumsi juga dapat meningkatkan efektivitas aplikasi dalam mendorong perilaku makan sehat pada remaja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.